co-founder of Samil, PT Sahabat Micro Fintech, and also CEO of ADEF, a cross-border deal maker to help fintech-related business from Indonesia to Asia, especially for the Southeast. Jadi di kesempatan saat ini, saya akan coba membawai teman-teman satu pemahaman baru mengenai satu investasi, yakni investasi di mana kita selain kita memperoleh benefit dari investasi yang kita berikan, kita juga memperoleh benefit dari kebaikan dari yang kita berikan kepada masyarakat. Oke, kita sekarang coba memahami terlebih dahulu perihal UMKM di Indonesia. Perihal fakta-fakta UMKM di Indonesia. Kita mengetahui bahwa Indonesia ini terdapat 265 juta penduduk, di mana terdapat 59 juta penduduk kita ini berada di kategori UMKM. Mereka bekerja di UMKM, mereka melakukan bisnis di UMKM. Terdapat 59 juta 200 ribu penduduk. Nah, tetapi di sini itu terdapat satu fakta ironis sekali untuk Indonesia, yakni untuk semua enterprise ini, UMKM ini, mereka hanya bisa memperoleh financing dari bank itu cuma di sekitar angka 24%. Yakni ada sekitar 74% UMKM yang tidak bisa didanai oleh pihak bank. Kenapa? Karena kita terbentuk sama requirement, persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan oleh bank. Bank konvensional itu susah sekali untuk menentukan mana customer yang baik dan mana customer yang buruk. Mana customer yang baik yang akan mengembalikan pinjaman tersebut tepat waktu, atau customer mana yang ketika dipinjamin dana itu tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutang tersebut. Bank kesulitan untuk hal tersebut. Karena mereka terbentuk dengan sisi regulasi dan juga terbentuk di sisi teknis, yakni di bidang teknologi. Itu sebabnya terdapat fintech. Fintech datang ke Indonesia, fintech ada di Indonesia, bertumbuh di Indonesia, itu untuk membantu sebagai kepanjangan tangan bank untuk menjangkau pihak-pihak yang membutuhkan dana, tetapi sangat sulit sekali untuk akses finansial dari bank tersebut. Itu ada fungsi fintech di balik semua ini. Dan Samil dengan perusahaan fintech P2P lainnya. Oke, jadi di fintech P2P lainnya itu lebih ada dua yang akan mereka distribusikan, disburse untuk finansial mereka. Pertama, mereka akan disburse ke payday loan. Dan yang kedua, masuk ke kategori productive loan. Apa itu namanya social investor? Sejauh kita ini ketahui bahwasanya ada investor, itu kategori investor itu ada memperoleh keuntungan dari hasil uang yang dia tanamkan, yang dia investasikan, dia membutuhkan returns, membutuhkan balik modal dengan cepat dan dengan keuntungan sebesar-besarnya. Itu yang dilakukan oleh pihak investor. Begitu juga kita. Kita juga memiliki filosofi yang sama. Memiliki satu platform, Samil, Fintech P2P Lending, bisa cek di website www.samil.co.id. Di sini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman semuanya yang ada di webinar ini, kalian bisa melihat bahwasanya di Samil, kalian bisa memilih sebagai pihak lenders, yaitu investor, atau sebagai pihak borrowers, yaitu pihak peminjam. Di sini pihak investor sebenarnya sangat mudah sekali untuk jadi pihak investor. Kita tidak perlu memikirkan, wah, saya harus investasi berapa M, saya investasikan berapa ratus juta, puluhan juta untuk menjadi seorang investor. Tidak perlu. Kita sebenarnya sangat gampang sekali. Mungkin dengan uang 10.000 atau mungkin dengan uang 100.000, kita udah bisa menjadi seorang investor yang memberikan sumbangsi bagi masyarakat. Kita udah membuat satu perubahan kecil di dalam hidup online. Kita telah melakukan banyak hal dengan uang yang kecil.
Dan di mana kita bisa melihat juga ketika kita memberikan pinjaman, kita memberikan lending, mungkin semisal ini suatu contoh, kita semisal kita memberikan dana sebesar 100.000 ke pihak SME, yaitu UMKM dan pihak pekerja pabrik, manufaktur, pabrik, dan sebagai peminjam, itu mungkin kelihatan kecil, tapi di setiap tahun kita memperoleh keuntungan benefit dari investasi tersebut itu sekitar 12 sampai 15%. Jadi angel investor. Oke, saya ingin menanyakan kembali sih, maksud dia itu adalah mencari angel investor untuk menanamkan uangnya kepada startups atau sebagai social investor. Mungkin soalnya ini ada satu kesan abu-abu di dalam pertanyaan ini. Ya. Mungkin saya bisa jawab deh, dua-duanya saya jawab aja. Boleh. Kalau untuk angel investor sebenarnya sangat gampang. Semisal Bapak ada dana lebih, dan ketika ada startup yang membutuhkan dana untuk menjalani bisnisnya, Bapak bisa sebagai angel investor yang membantu menyuntikkan dana investasi kepada mereka dan memperoleh saham dari di situ. Jadi Anda menanamkan uang dan Anda memperoleh saham dari perusahaan tersebut. Itu angel investor. Tapi kalau untuk social investor, pas dana yang Anda berikan itu dipinjamkan, diinvestasikan kepada pihak peminjam, dan peminjam akan mengembalikan berupa pengembalian investasi kepada Bapak ketika waktu yang ditentukan telah tiba. Itu yang membedakan. Apakah saat ini investor masih tertarik ke bisnis P2P lending atau investor akan melakukan hold investasinya? Itu kan mungkin karena masa pandemi ini, apakah sudah mulai masuk nih investor-investor dari luar? Pak David, seperti itu. Kalau kita ingin menjadi seorang investor yang sukses, kita harus memahami geopolitik. Kita harus bisa memiliki pemahaman secara global. Kita harus bisa mengetahui apa yang terjadi di perkembangan global sekarang ini. Memang benar, tidak salah, bahwasanya selama pandemi ini, bahwasanya bisnis fintech itu terhantam. Karena banyak banget calon investor itu akan coba untuk akan wait and seek dulu. Akan coba menilai dulu apakah ke depannya perekonomian Indonesia bisa pulih. Itu yang dilakukan oleh investor kakak. Mereka akan menilai ini dulu. Nah, di saat ini, kita juga bisa menilai geopolitik juga. Di geopolitik sekarang ini terjadi bentrokan di India sama China. Di perbatasan China sama India terjadi bentrokan. Di India merupakan negara kedua terbesar di dunia dalam sisi populasinya. Dan banyak sekali investasi dari China itu ke India beberapa tahun ini. Dan jauh lebih menarik daripada Indonesia sebenarnya. Tapi terjadi perselisihan antara India sama China, itu akan sangat menguntungkan bagi Indonesia. Karena otomatis investasi dari China ke India akan coba dialihkan ke Indonesia. Jadi di sini kita akan coba memahami lagi gitu loh. Kita bisa nggak sih menangkap kesempatan ini? Atau tidak bisa mengambil kesempatan ini? Dan kesempatan ini kita juga harus didukung oleh pemerintahan, oleh iklim investasi yang baik, begitu juga dari dukungan masyarakat. Sekali lagi teman-teman saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di webinar hari ini. Terima kasih atas atensinya Pak David Sebastian. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita. Juga Pak Lutfi, Pak Asep, terima kasih sudah selalu hadir di tengah-tengah kita untuk mengikuti webinar. Teman-teman, kita jumpa lagi di webinar selanjutnya.